hubungan antar garis ini ya. Misalkan ada Ustada punya 2 garis, yang pertama ini ya, Ustada punya 2 garis. Nah, misalkan saja ini adalah garis, karena garis itu tidak berbatas ya, maka Ustada kasih tanda panah ya, artinya garis ini bisa diteruskan ke kanan, bisa diteruskan ke kiri, 2 garis itu. Misalkan ini ada garis A dan garis B. Maka kalau Ustada meneruskan garis A ini tak lanjutkan lurus ke sana, garis B lurus ke sana juga. Kira-kira sampai kapanpun panjangnya dia garis ini diteruskan, kira-kira berpotongan tidak anak-anak? Tidak. Tidak. Nah, karena dia tidak berpotongan, maka kedua garis ini disebut dengan garis Sejajar. sejajar. Ya, garis sejajar. Jadi A sejajar B, gitu ya. Oke, next. Sekarang Usada lanjutkan untuk yang kedua. Yang kedua, Usada punya 2 garis juga anak-anak. Tapi garisnya Usada itu gini. Nah, ini misalnya garis A. Nah, yang ini garis B. Ini garis B. Nah, ini sudah jelas ya, garis A sama garis B ini dia ada titik potongnya kan ya, yaitu di sini titik potongnya. Nah, di sini misalnya titik potongnya ini Usada kasih titik potong O, maka garis A dan garis B ini disebut dengan garis apa? Berpotongan. Iya, garis berpotongan. Ya, garis berpotongan. Garis A dan B itu disebut dengan 2 garis yang saling berpotongan, yaitu dia berpotongan di titik O. Ya, dia berpotongan di titik O. Bisa dipahami ini garis sejajar dan garis berpotongan? Bisa. Oke, next yang terakhir. Ustada misalkan punya 2 garis juga anak-anak. Nah, ini misalkan garis A. Terus Ustada punya garis lagi, tak kasih warna biru. Nah, ini misalkan garis B. Maka garis A dan garis B ini karena dia menumpuk ya, saling bertumpukan, bisa disebut dengan garis apa? Berimpit. Iya, garis berimpit ya, berimpit. Ya, siapa tadi? Bisa masuk pH-nya. Sudah. Silakan masuk PH. Dari tadi Usada sudah persilakan untuk masuk PH. Linknya sudah Usada kirim di kolom chat Pak Bilkis. Ya. Bisa masuk. Hah? Bisa masuk. Nggak bisa masuk? Bisa. Tadi Rafa juga pakai link itu bisa kok. Nah. Atau Usada kasih link aslinya ya. Sebentar ya anak-anak ya. Iya. Usada kirim ke Bilkis dulu link aslinya biar Bilkis bisa mengerjakan. Satria bisa masuk linknya. Tuh, saya kirim link aslinya Mbak Bilkis. Ntar ada satu lagi, karena ada 2 link. Nah, sudah Usada kirim kedua-duanya ya Mbak Bilkis ya, dikerjakan dua-duanya. Jangan lupa baca basmalah dulu. Kalau sudah selesai bisa langsung di-submit. Baik, Usada lanjutkan ya untuk yang lainnya. Jadi
Hubungan antar garis itu ada banyak sebenarnya, cuman yang kita pelajari untuk kali ini hanya 3 ini saja. Jadi ada garis sejajar, ada garis berpotongan, dan ada garis berimpit. Ciri-cirinya sudah jelas ya anak-anak. Jadi kalau garis sejajar itu dia diteruskan kemanapun, itu dia nggak akan berpotongan, ya. Tapi kalau garis berpotongan itu dia bisa memotong, ya. Misalnya juga Usada kasih contoh lain untuk garis berpotongan ya. Misalkan Usada punya 2 garis seperti ini. Yang satu gini, nah yang satu gini. Nah, gini aja 2 garisnya. Nah ini disebut garis apa? Apakah garis sejajar, berpotongan, atau berimpit? Sejajar. Caranya kalian menentukan itu gini. Kalau ini kan jelas bukan berimpit ya anak-anak ya. Tapi sekarang pilihannya tinggal sejajar atau berpotongan. Caranya adalah karena ini ada tanda panahnya, maka kalian coba teruskan anak-anak. Coba sih diteruskan. Kalau ini diteruskan ke sana, serot. Gitu ya. Ini diteruskan ke sana. Yang ini juga sama diteruskan ke sana, ini diteruskan ke sana, ke bawah, ke atas. Berarti dia memotong kan ya. Nah, dia memotong di sini. Nah, maka dia adalah garis berpotongan. Tapi kalau ketika diteruskan kemana saja itu dia tidak berpotongan seperti yang gambar yang A ini, maka dia disebut garis sejajar. Ya. Oke, coba kalian sekarang lihat yang latihan itu, tapi bukan yang halaman 104, yang halaman 105 saja. 105 coba. Ada gambar yang nomor 1 itu ada gambar apa anak-anak? Menara Eiffel, ya, ada gambar Menara Eiffel. Di gambar Menara Eiffel itu kira-kira coba kamu tunjukkan dan sebutkan macam garisnya yang terdapat di gambar itu. Saya coba gambar, tapi nggak sebagus itu ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa gambar soalnya. Nah itu kalau ada gambar Menara Eiffel kan gini. Ini ya. Nah ini ada. Ini ya. Ini ya. Nah kira-kira macam garis apa yang ada di situ ya kira-kira? Ada nggak garis sejajar di situ? Ada. Jadi kita temukan garis sejajar. Silakan sambil kalian tulis di buku ya. Yang mana? Coba kasih tanda. Garis sejajarnya yang ini. Nah, ini sama ini sama ini. Ini kan sejajar ya anak-anak ya. A, B, C. Bisa kamu kasih tanda. Garis sejajar yaitu A sejajar B sejajar C ya. Gitu misalnya. Nah, yang B, selain garis sejajar, kamu menemukan garis apa lagi di situ? Garis berpotongan, iya. Yang mana yang kamu temukan garis berpotongan? Yang silang-silang. Yang ini ya, misalkan ini. Jadi ini, ya ini, misalkan ini garis C ya. Itu dengan kan memotong A, memotong B, memotong C ya. Oh, sorry, garis D misalnya ya. Berarti garis D itu memotong A di titik ini, garis D itu juga memotong B, garis D juga memotong C ya. Itu ya. Berarti yaitu garis D dengan D itu dengan A, D dengan B, D dengan C. Ya, gitu kan? Misalkan lagi yang ini, misalnya ini kamu anggap garis F, boleh juga. Ya, berarti garis F berpotongan juga sama. Ya, garis berpotongan juga yaitu F dengan A, F dengan B, F dengan C. Tahu ya caranya ya? Bisa dipahami? Oke. Next sekarang. Yang nomor 2. Mas Satria sudah ngerjakan tak sayang? Kok kayaknya mainan?
Mas Satria, sudah disubmit. Sudah. Oh, bentar, Usada cek dulu. Apa sudah masuk nilainya? Oke, yang 3.8 sudah masuk. Yang 3.7 juga sudah masuk. Oke, thank you Mas Satria. Tinggal Mbak Bilkis saja yang belum berarti. Berarti Mas Satria sudah bisa mengikuti pembelajaran ya. Sekarang yang nomor 2. Is it okay if I erase this? Boleh nggak kalau Usada hapus ini? Untuk gambar yang kedua. Boleh, sudah ditulis ya. Oke, thank you. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu ada gambar apa anak-anak? Gambar jembatan ya? Jembatan. Aduh, gambarnya gimana ini? Jembatan biasa aja loh. Gimana? Nggak bisa. Oh, kok susah? Oh, nah, Gambar, nggak usah digambar. Nggak usah digambar. Ini ya mungkin ya. Gitu. Ya. Nggak tahu gimana. Ya. Nah, kira-kira di gambar jembatan itu ada garis apa saja, anak-anak? Harus berpotong. Iya, garis berpotongan. Nanti bisa kamu sebutkan garisnya ya. Misalkan, oh yang ini tak anggap garis A, yang ini tak anggap garis B. Berarti yang ditemukan adalah A dengan B yang berpotongan ya. Yang berpotongan berarti A dengan B. Gitu ya. Terus misalnya ini garis C loh, berarti B kan berpotongan dengan C ya. Berarti ketemu lagi B dengan C dan seterusnya ya. Silakan kamu kasih tanda sendiri iya sampai ujung ya. Tuh di gambar di bukumu itu lebih jelas ya. Gitu. Bisa dipahami untuk garis berpotongan, garis sejajar dan berimpit? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang coba kalau itu nanti yang gambar-gambar itu hanya Usada kasih contoh aja ya. Yang penting kalian bisa memahami contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 107. Halaman 107. Kalian punya penggaris tanah di situ? Ada penggaris enggak? Punya. Nah, kalau ada penggaris bisa diambil penggarisnya kalau belum tersedia di mejanya, mungkin masih di tasnya atau di mana, bisa diambil dulu ya. Karena yang halaman 107 itu kita memerlukan penggaris ya. Baik, di situ kalian diminta untuk menggambar. Gambarlah garis-garis yang sejajar dengan garis berikut. Jadi yang A itu ada garis lurus gini. Terus yang B ada garis gini. Ya kan? Yang C ada garis gini. Nah, yang nomor 1 itu kalian disuruh menggambar garis yang sejajar. Kira-kira berarti gambarnya kalau garis yang sejajar itu sama persis kan arahnya ya. Sama persis tapi tidak berimpit. Jadi bisa kalian gambar di bawahnya sini sama persis ya. Nah, gini. Ya, nggak berimpit. Ini Usada nggak pakai penggaris jadi nggak bisa lurus. Kalau kalian pakai penggaris bisa lurus ya. Jadi arahnya juga harus sama ya anak-anak ya. Miring-miringnya juga harus sama. Nah, gini ya, ini namanya garis sejajar. Silakan digambar. Yang sudah selesai menggambar boleh raise hand. Ustada mau cek gambarnya. Yang sudah selesai menggambar boleh raise hand. Ya.
Boleh raise hand yang sudah selesai. Barka, masa Ustaz Davita dikasih pangkatnya gini, Rek? Hadap sini dong. Punya penggaris Barka di rumah? Baim udah selesai, Nak? Kalau sudah bisa raise hand. Cila, can you turn on your video, please? Alvaro also, can you turn on your video, Valen? Nah, alhamdulillah sudah ada yang raise hand, Mbak Naila. Mbak Naila, can you show me your picture, Mbak Naila? Agak ke atas, sayang. Yang nomor 1. Oke, good job, excellent. Thank you, Mbak Naila. Thank you. Udah gambar yang sejajar dulu kan? Iya, yang sejajar dulu. Sudah selesai yang sejajar. Udah. Siapa lagi yang sudah? Vin. Oke, Vin. Can you show me your picture? Oke, good job, Mas Vin. Bagus gambarnya. Lurus ya. Tadi itu benar pakai penggaris itu ya. Oke, Mas Arya juga sudah selesai. Oke, next. Sekarang nomor 2. Nomor 2 nanti Mas Arya ya bisa ditampilkan gambarnya ya. Gambarlah garis-garis yang berpotongan. Nah, kamu gambar anak-anak terserah kalian pokoknya berpotongan. Jadi yang penting berpotongan dengan garis itu. Jadi yang A itu garisnya lurus. Nah, kamu terserah boleh gambar berpotongan yang seperti apa. Pokoknya memotong intinya ya. Intinya memotong. Yang C itu agak miring lagi. Nah, pokoknya memotong. Boleh misalnya gini. Nah, ini kan memotong kan? Ya, memotong. Boleh gini. Nah, ini juga memotong. Boleh gini. Nggak harus sama seperti Ustaz Davita ya. Terserah kalian arahnya kemana. Yang penting memotong garis yang awal itu. Garis yang pertama. Nanti Ustazah ingin lihat gambarnya Mas Arya. Silakan digambar dulu. Yang sudah selesai boleh raise hand. Yang sudah selesai nomor 2. Boleh raise hand. Mas Arya kalau sudah bisa ada spotlight ya. Ya. Nah, Mas Fahri serius sekali nih gambarnya. Bagus. Tuh pakai penggaris. Ada kelihatan penggarisnya. Zam, sudah Zam? Punya penggaris Zam di rumah? Barka ini nggak ngerti ada gambar apa enggak ini. Barka, hadap sini dong kalau gambar itu. Tuh, penggarisnya nggak ada.
Nah, ini sudah ada yang selesai. Lah kok sama kayak tadi Vin sama Arya. Vin tadi sudah, sekarang Arya. Arya, silakan. Mana? Dekatkan lagi yang nomor 2, agak ke atas. Oke, bagus Arya gambarnya. Alhamdulillah, bagus. Nah, nanti yang nomor 3 bisa dicoba juga ya. Gambarlah garis-garis yang berimpit. Ya, kalau berimpit itu berarti gimana anak-anak? Kalau berimpit, mepet, Numpuk. dia numpuk ya, mepet atau numpuk ya. Jadi kalau ada A seperti ini ya udah, kamu bisa pakai warna lain nggak apa-apa. Jadi tuh kan, misalnya nggak pakai penggaris soalnya. Nah, jadi numpuk gitu anak-anak ya. Yang B ini jadi numpuk juga. Yang C agak mencong ya, yang C ya, agak miring. Nah, gini. Ya, bisa dicoba sendiri. Baik, bisa akhiri ya untuk hubungan antar garis. Insya Allah kalian sudah paham. Jadi siap-siap ya, pekan depan kita PH. PH, siap-siap ya. Saya akhiri. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.